Tema kita pada sore hari ini adalah Celebrating Ascension. Ya, kenapa hari kenaikan adalah satu hari yang seharusnya orang Kristen itu sambut sama seperti kita menyambut Natal, Jumat Agung dan Paskah. Ya, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka dua bagian daripada firman Tuhan. Ya, mari yang pertama kita akan melihat dari Yesaya pasalnya yang ke-61. Ya, kita akan melihat ayat yang pertama dengan ayat yang kedua A. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bersama-sama ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang pertama, dan yang kedua hari pembalasan Allah kita. Saudara, yang kedua kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Saya akan mengajak kita secara bergantian membaca ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya saudara, mari kita akan sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah sebelum kami menyambut hari kenaikan ya Tuhan, ya melalui pemberitaan firman Engkau boleh menyatakan kepada setiap kami. Kenapa ya Tuhan? Sungguh-sungguh kasih karuniamu dinyatakan bukan hanya melalui Natal, bukan hanya melalui Jumat Agung dan Paskah, tapi juga melalui Engkau naik ya Tuhan ke surga ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas ini, persiapkanlah hati setiap jemaat yang pada hari ini sudah boleh datang beribadah di tempat ini. Berkatilah kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita akan bisa mengamini ya. Kalau saya mengatakan bagaimana seringkali jemaat atau kita menyambut ya, antusiasme kita di dalam menyambut hari kenaikan seringkali sangat kontras dibandingkan dengan sejauh mana kita antusias di dalam menyambut Natal, Jumat Agung dan Paskah. Betul ya? Ya, sehingga sampai saya percaya setiap kita ya pada waktu menyambut Natal, wah kita sangat antusias. Pada waktu kita menyambut Jumat Agung dan Paskah, kita juga sangat antusias. Tetapi kalau saya boleh bertanya, betulkah ya kita sama antusiasnya pada waktu nanti pada hari Kamis kita akan menyambut hari kenaikan? Ya, atau saya khawatir ya, meskipun harap-harap tidak gitu ya. Oh ya Pak, saya antusias Pak menyambut hari kenaikan. Kenapa ya? Karena long weekend. Ya, karena sesuai dengan naturnya ya, hari kenaikan pasti akan jatuh di hari Kamis. Dan pemerintah kita baik juga ya, hari Jumatnya cuti bersama, hari Sabtunya libur, Minggunya sekalian ini. Ya, sehingga saudara pada waktu kita membandingkan ya, kenapa kok kontras sekali? Ya, kita mempersiapkan hati untuk menyambut Natal, ya Jumat Agung dan Paskah, gereja memastikan begitu ya, ada Prapaskah, ada Advent dan seterusnya. Tapi kenapa ya kita sepertinya suam-suam sekali pada waktu kita memikirkan mengenai hari kenaikan. Ya, secara manusia kalau kita boleh mengatakan jangan-jangan wajar juga ya. Kenapa kita antusias menyambut Natal? Ya karena pada waktu hari Natal kita dapat apa? Juru selamat. Ya dari surga dia mau turun ke dalam dunia. Wah ya puji Tuhan. Pada waktu Jumat Agung kita juga dapat apa ya? Ya dapat keselamatan. Tuhan mati bagi kita. Pada waktu Yesus bangkit kita juga dapat pengharapan. Wah ternyata kematian bukan merupakan kata yang terakhir. Bahkan juga ya saudara ya, pada waktu Pentakosta. Ya hari ini orang Pentakosta karismatik begitu ya, menyambut sekali hari Pentakosta. Kenapa ya? Hari Pentakosta kita dapat Roh Kudus turun ke tengah-tengah dunia. Sehingga dalam hal ini ya, kita melihat sepertinya hari kenaikan ini lain sendiri. Ya Natal kita dapat, Jumat Agung kita dapat, gitu ya. Kemudian Paskah kita dapat, bahkan Pentakosta kita dapat. Nah kalau saya tanya ya, hari kenaikan itu kira-kira dapat apa? Ya, di saat kita hari kenaikan ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, sepertinya kita pikir-pikir gitu ya, sulit ya.
Bahkan ya bukan cuma gak dapat apa-apa, ditinggal lagi. Ya tadi pagi saya menyampaikan firman di Pondok Indah ya, dan saya juga sempat men-sharingkan ya, pada waktu saya harus studi di Amerika, pada waktu anak saya masih kecil, ya 5 tahun. Dan memang pada waktu itu tidak memungkinkan ya untuk saya mengajak keluarga ikut berangkat studi ke sana, ya sehingga saya harus berangkat sendiri. Dan anak saya pada waktu itu dia masih kecil sih ya, saya bisa sangat mengerti gitu ya. Wah, dia tidak mau mengantarkan ke bandara. Gitu ya, saya berangkatnya pagi-pagi gitu ya, kami bangunkan dia, wah dia kemudian mengatakan bahwa enggak bisa bangun, ya enggak usah mengantarkan dia, saya ada berasa gitu. Dan ternyata kemudian betul ya, meskipun bersyukur ya setelah istri saya ajak bicara, ya akhirnya oke gitu ya, everything oke. Tapi ya perlu waktu. Ya karena mungkin dia pengen, waduh gak bisa main lagi ya sama papa gitu ya, dan papa sudah pergi nih, ya ditinggal. Ya sehingga saudara jangan-jangan kita juga tidak terlalu antusias ya untuk menyambut hari kenaikan, sudah sepertinya gak dapat apa-apa. Ya ditinggal lagi, dan bukan cuma itu ya, ditinggalnya pakai lama, pakai sekali lagi gitu ya, 2000 tahun dan tidak kembali-kembali. Dan dunia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengejek kita. Ya sehingga saudara kalau pernah membaca Dan Brown ya, selain dia menulis Da Vinci Code, ya Dan Brown juga menulis Angels and Demons, novel yang lain ya, sudah difilmkan juga gitu ya. Dan dalam novel itu dia menyindir kita ya, dia mengatakan kok nggak sadar-sadar ya umat Tuhan itu ya, sudah 2000 tahun loh, gitu ya, sudah 2000 tahun kok nggak sadar-sadar ngerti maksudnya ya, bodoh banget gitu ya, menantikan 2000 tahun kok ya nggak kapok-kapok begitu. Dan saudara yang menarik ketika saudara membaca di dalam 1 Petrus, kita melihat ternyata sindiran ini, ya sindiran ini tidak hanya baru dilontarkan abad yang ke-21 ya. Sehingga bahkan di abad yang pertama, saudara kalau membaca 1 Petrus, saudara menemukan orang-orang mengatakan mana katanya kembali. Dunia dari sejak dunia diciptakan udah sampai sekarang itu ya gitu ya. Ya sama. Ya mana itu janji akan kedatangannya. Kenapa kok belum juga dikabulkan, belum juga terjadi. Jika hari ini ya saudara kalau mempelajari perjanjian baru ya, dan juga sejarah gereja mula-mula, ya seringkali yang menjadi subjek studi gitu ya, ada keheranan yang besar. Ya khususnya di antara mereka yang meskipun mengaku Kristen ya, tidak percaya Yesus bangkit lah, tidak percaya mujizat gitu ya. Mereka bertanya-tanya, ya kenapa ya? Apa yang membuat iman Kristen bisa lolos dari krisis besar yang pertama? Ya kenapa ya gereja mula-mula bisa lolos dari krisis besar yang pertama? Dan yang menarik pada waktu ditanya ya, maksudnya krisis besar pertama itu apa? Andai kata saya tanya kepada saudara ya, mungkin sebagian saudara yang sempat belajar sejarah gereja mula-mula akan mengatakan, oh mungkin maksudnya penganiayaan Nero ya. Ketika orang Kristen di Roma itu dilemparkan di gladiator, dibakar. Menariknya bukan. Ya sehingga yang dimaksudkan dengan heran ya, orang Kristen, gereja, kekristenan mula-mula kok bisa lolos dari krisis besar pertama. Ternyata krisis besar pertama itu bukan penganiayaan Nero. Ternyata yang dimaksudkan adalah ya Yesus tadi nggak datang-datang. Kan Yesus mengatakan apa? Angkatan ini. Ya sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Ya angkatan ini itu akan menyaksikan. Betul ya? Jika saudara membaca di dalam kitab-kitab perjanjian baru, saudara menemukan betul-betul orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula, mereka sangat menantikan Yesus kembali. Dan sangat menantikan Yesus kembali segera. Ya para rasul termasuk Paulus yang menantikan Yesus kembali segera. Ya karena Yesus mengatakan angkatan ini, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Ada di antara kamu yang akan menyaksikan. Lah angkatan ini sudah berlalu loh. Amin ya. Ya sehingga kalau saya mengatakan mik ini, ya berarti mik ini. Ya gak bisa berarti mic yang itu atau mic yang mana lagi gitu ya. Mic ini ya mic ini, ya Alkitab ini, ya Alkitab ini. Ya sehingga harusnya ya kalau Yesus mengatakan angkatan ini, ya berarti ya angkatan pada waktu itu. Gak mungkin angkatan yang sekarang. Tapi kenapa ya faktanya kok Yesus belum datang. Dan itu yang dikatakan ya, heran ya. Kok orang Kristen bisa lolos krisis yang pertama ya. Kok masih mau percaya ya. Padahal angkatan ini sudah berlalu, satu-satu rasul itu mati, ya sampai rasul yang terakhir, Rasul Yohanes
juga mati, dan ternyata Yesusnya belum datang, bahkan sampai sekarang juga belum datang, lah kok masih bisa bertahan? Ya, sehingga saudara, hari ini pada sore ini ya, saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama dua hal. Yang pertama yang barusan saya mengatakan ya, apakah Yesus kemudian hanya sekedar janji ya? Ya, sehingga hari ini kita mungkin sudah gak terlalu lagi mengharapkan kedatangan Dia yang kedua kali, karena sepertinya begitu mengherankan. Ya, sehingga kenapa ya orang Kristen mula-mula kok mereka bisa bertahan? Ya jangan-jangan ya sama seperti orang Kristen abad 21, orang Kristen abad yang pertama jangan-jangan bodoh-bodoh juga ya. Gitu ya, sudah jelas-jelas dibohongi gitu ya. Kenapa kok mereka tetap mau percaya, termasuk saudara dan saya? Gitu ya, apakah benar seperti itu? Dan kemudian yang kedua kita akan melihat, betulkah ya Tuhan itu memberikan karunia yang besar hanya pada waktu Natal, hanya pada waktu Jumat Agung, hanya pada waktu Paskah, ataukah sebetulnya ya? Sebetulnya pada waktu hari kenaikan ada anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Yang bahkan ya, andai kata pun Yesus sudah lahir dan Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit, tetapi kalau Dia tidak naik, anugerah ini tidak bisa diberikan kepada kita. Gitu ya. Tapi kita mulai dari yang pertama dulu ya, karena sepertinya ini isu yang cukup mendesak dan mungkin banyak di antara saudara yang pada waktu membaca Alkitab pernah mempertanyakan, begitu ya. Cuman mungkin sungkan atau tidak tahu mesti tanya kepada siapa ini. Ya karena Yesus kan mengatakan angkatan ini. Ya dan sekarang angkatan Tuhan Yesus sudah berlalu. Yesusnya belum datang kembali. Apakah berarti Dia berdusta? Kenapa kok gereja mula-mula tetap bertahan? Saudara, sebetulnya jawabannya itu jauh lebih sederhana ya daripada apa yang kita pernah pikirkan. Ya sehingga kalau ditanya ya, kenapa ya gereja bisa lolos dari krisis pertama? Pengen Yesus segera datang. Dan Yesus sudah mengatakan angkatan ini. Dan Yesus ternyata sampai rasul terakhir mati belum datang. Kenapa gereja bisa bertahan? Saudara, jawabannya sebetulnya tidak rumit. Ya karena gereja mula-mula. Siapa yang menjadi anggota gereja mula-mula? Sebagian mereka adalah orang Yahudi. Sebagian lagi yang bukan orang Yahudi. Ya, seperti sida-sida Ethiopia, seperti Cornelius. Bukan orang Yahudi ya. Tetapi mereka sudah cukup mendalami Yahudi. Ya sehingga sida-sida Ethiopia itu ya ketika naik kereta bukan scrolling IG gitu ya. Ya sida-sida Ethiopia itu waktu sambil naik kereta ya dia baca itu kitab Yesaya. Ya luar biasa ya. Gitu ya. Ini orang non Yahudi tetapi mengerti perjanjian lama sedemikian rupa. Dan perhatikan baik-baik. Ya orang Yahudi ya termasuk orang non Yahudi yang baik-baik mengerti perjanjian lama berarti mereka sungguh-sungguh mengerti akan natur nubuat. Ya mereka mengerti akan natur nubuat, mereka mengerti nubuat itu selalu mempunyai dua penggenapan. Nubuat itu mempunyai penggenapan dekat, ya nubuat itu mempunyai penggenapan jauh. Ya sehingga sama seperti yang saya pernah khotbahkan pada waktu PD Sabtu pagi begitu ya. Ya ibarat sederhananya ya, nubuat itu seperti saudara melihat gambar dua dimensi atau gampangannya seperti saudara melihat foto. Ya atau saudara selfie, begitu ya. Sambil saudara selfie, di belakang saudara ada rumah. Di belakang itu lagi ada gunung. Permisi tanya ya, ketika saudara melihat foto saudara, antara saudara dengan rumah, dengan gunung, jaraknya itu berapa jauh ya? Ya antara saudara, rumah dengan gunung, itu kira-kira ada jaraknya enggak? Ya tidak ada ya, karena itu namanya foto dua dimensi. Gitu ya, sehingga di dalam foto itu saudara lihat ya jarak antara saudara dengan rumah, dengan gunung, ya itu 0. Ya karena itu namanya dua dimensi. Ya tetapi pada realitanya gitu ya, antara saudara dengan rumah itu ada jaraknya, apalagi antara saudara dengan gunung. Ya sehingga mestinya sampai sekarang belum ada lensa ultra wide yang se-wide bagaimana yang kalau saudara dengan gunungnya dekat bisa dapat gambar gunung. Ya sehingga kalau sampai ada gambar gunung di dalam selfie saudara, ya berarti gunungnya jauh, gitu ya. Ya sehingga saudara, ini sebetulnya menjadi natur nubuat. Ya nubuat itu adalah gambaran dua dimensi. Ya gambaran dua dimensi dari realita 3 dimensi. Ya sehingga secara gambar ya tidak ada jaraknya. Secara realita panjang. Ya sehingga saudara para nabi bisa menubuatkan.
Ya di dalam nubuat yang sama sepertinya itu akan terjadi bersama-sama. Tetapi di dalam realisasiannya ternyata ada jarak yang panjang. Dan orang Yahudi mengerti itu. Sehingga tahu dari mana Pak kalau orang Yahudi mengamini seperti yang Bapak itu katakan. Ya sederhana. Ya kan kalau saya boleh bertanya kepada saudara begitu ya. Apakah semua yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya, apakah semuanya sudah tergenapi? Apakah semua nubuat Yeremia sudah tergenapi? Apakah semua nubuat Yehezkiel sudah tergenapi? Saudara boleh tanya orang Yahudi manapun ya. Ya, yang bukan Kristen ya. Yang tentunya tidak akan percaya Yohanes firman Tuhan ya. Tapi mereka percaya Yesaya firman Tuhan kan. Saudara boleh tanya kepada orang Yahudi manapun. Apakah semua yang Yesaya khotbahkan sudah digenapi? Ya mereka akan mengatakan belum. Ya, lalu kenapa kamu kok masih percaya Yesaya itu adalah nabi sejati? Kenapa kamu percaya Yeremia itu adalah firman Tuhan? Ya karena mereka mengamini apa yang tadi saya katakan. Pada waktu nabi-nabi itu pertama kali bernubuat, orang Yahudi menolak mereka. Sehingga Yesus mengatakan apa ya? Yerusalem, Yerusalem, nabi mana ya yang tidak dibunuh itu di antara kamu? Ya sehingga tradisi Yahudi mengatakan ya, Yesaya itu mati digergaji oleh Raja Manasye. Yeremia itu yang mematikan juga orang Yahudi. Ya nabi-nabi itu banyak dimatikan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya apa yang dikatakan. Ya apa itu? Yesaya mengatakan kamu akan dibuang. Kami umat Allah kok. Ya kami akan umat Allah. Mana bisa kami dibuang? Jika pada waktu nabi-nabi hidup, orang Yahudi tidak percaya dan bahkan membunuh mereka. Terus kenapa kok menjadi percaya? Ya karena ternyata apa yang dikatakan sungguh-sungguh terjadi. Betul-betul seperti yang dikatakan oleh Yesaya mereka dibuang. Betul-betul seperti yang dikatakan Yeremia. Dari sejak bait suci Salomo itu runtuh sampai kemudian mulai jadi begitu ya. Ternyata betul-betul itu 70 tahun. Ternyata betul-betul yang melepaskan mereka dari pembuangan itu adalah Raja Kores. Ya, yang kemudian mengizinkan orang Yahudi kembali dari pembuangan seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Jika permisi tanya ya, saudara kalau menjadi orang Yahudi, ya meskipun belum semua nubuat Yesaya tergenapi, saudara percaya Yesaya firman Tuhan enggak? Gitu ya, percaya tidak? Ya saya rasa jawabannya gampang ya. Ya saudara akan percaya, pokoknya percaya, loh ya tidak. Ya kenapa? Ya karena enggak mungkin ya, kalau Yesaya bukan dari Tuhan, Yeremia, Yehezkiel bukan dari Tuhan, ya mana bisa ya, betul-betul Israel dibuangnya betul-betul ke Babel, 70 tahun betul-betul bait suci pertama itu hancur begitu ya, betul-betul kemudian yang melepaskan Raja Kores. Ya, sehingga kalau mereka bukan firman Tuhan, bagaimana apa yang dikatakan itu benar. Lihat ya, nubuatnya spesifik, bukan seperti kalau saya mengatakan ya, saudara baik-baik lo ya berdoa. Ya karena saya itu berani mengatakan ya, seminggu ke depan ya, bisa jadi ya, ada hal yang kurang mengenakkan terjadi pada saudara. Kira-kira kalau saya mengatakan seperti ini ya, kemungkinan besar yang saya katakan terjadi atau tidak? Ya terjadi atau tidak ya? Ya kemungkinan ya, ya minggu depan ya, ada hal yang kurang mengenakkan yang terjadi pada saudara. Saudara ya, kalau saya sebatas mengatakan seperti itu ya, dan minggu depan saya tanya, betul enggak? Ya 9 dari 10 saudara akan mengatakan betul juga ya Pak. Karena hal yang tidak mengenakkan itu bisa mulai ujung sampai ujung. Amin ya. Begitu ya. Ya bisa mulai kemudian HP jatuh atau gigi agak lepas atau mungkin apa. Wah ini hal yang kurang mengenakkan. Wah jangan-jangan Pak Hendri itu karunianya nubuat ya. Gitu ya. Ya itu kan siapa juga tidak bisa gitu ya. Ya di belakang tubuhmu itu sepertinya ada tai lalat ya. Itu 9 dari 10 manusia ya begitu ya. Di belakang tubuhnya itu akan ada tai lalatnya entah di mana. Tapi nubuat Nabi kan tidak begitu. Spesifik. Sehingga lihat ya. Sehingga pada waktu orang-orang Yahudi mereka mengamini ya. Ada nubuat Yesaya yang belum terjadi. Yaitu penggenapan jauh. Kayak gunung tadi. Tapi bukan berarti kemudian mereka tidak percaya. Kenapa? Karena penggenapan dekatnya betul terjadi seperti yang dikatakan. Rumahnya sudah kelihatan. Ya rumahnya sudah kelihatan. Sehingga meskipun gunungnya belum kelihatan, ya kecuali foto itu hasil rekayasa ya. Saudara tahu ya gunungnya itu ada. Gitu ya, meskipun belum kelihatan. Yang kelihatan dulu itu adalah rumahnya. Ya sekali lagi karena itu merupakan satu kesatuan. Nah nubuat itu seperti itu loh saudara. Sehingga sama ya tadi dalam pasal Yesaya pasal 61 yang saya minta saudara membaca bersama-sama. Lihat ini contoh yang lain.
Yesaya mengatakan itu Mesias ketika datang, dia akan menyatakan tahun rahmat Tuhan, ya sekaligus hari pembalasan Allah kita. Betul ya? Sehingga tadi saya sampai sengaja, 1, ya tahun rahmat Tuhan, 2, hari pembalasan Tuhan kita. Dan saudara lihat ya, persis seperti yang saya katakan, ya di dalam nubuat Yesaya itu sepertinya langsung. Ya Mesias begitu datang, dia akan menyatakan tahun rahmat Tuhan, sekaligus dia akan mengadili dunia ini. Ya menyatakan hari pembalasan, persis seperti foto tadi ya. Saudara, rumah, gunung, itu tidak ada jaraknya. Tapi ternyata ya, ketika Mesias itu datang, tahun rahmat. Ya sementara itu penghakiman terakhirnya, lah kok belum? Ya tapi saudara di sini saudara melihat, kenapa orang Kristen mula-mula kok tidak mengingkari iman? Ya karena mereka menyadari. Demikian juga mereka menyadari ya, nubuat akhir zaman Tuhan Yesus. Di mana Yesus berjanji ya, engkau akan melihat, angkatan ini akan melihat bagaimana penghakiman Tuhan itu dinyatakan. Ini yang seringkali orang Kristen tidak sadar ya. Termasuk ucapan Yesus mengenai eskatologi itu juga mempunyai penggenapan dekat sekaligus penggenapan jauh. Dan orang Kristen mula-mula mengerti akan hal itu. Boleh buka sama-sama Alkitab saudara dari Matius pasal ke-24. Lihat persamaannya dengan Yesaya yang tadi kita baca. Ya Matius pasal yang ke-24. Saya akan secara cepat membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian nanti poin kita di ayat yang ketiga. Ya saya bacakan ya, perhatikan terlebih dahulu ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya dikatakan apa? Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat yang ketiga, perhatikan persamaannya dengan Yesaya tadi. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, perhatikan ya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Itu di sini, itu apa? Ya, bila manakah itu akan terjadi? Itu ini apa? Ya yang tadi ya. Ya, Yesus mengatakan bait suci akan diruntuhkan. Ya sehingga bila manakah itu akan terjadi? Perhatikan, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lihat persamaannya dengan Yesaya 61 ayat yang kedua. Mesias ketika datang, dia akan menyatakan tahun rahmat Tuhan ya dan hari pembalasan Tuhan kita. Di sini pertanyaan para murid itu apa? Katakanlah kepada kami, bila manakah bait suci itu akan runtuh? Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, sehingga saudara kembali saudara menemukan ya, nubuat itu seperti gambaran 2 dimensi dari 3 dimensi. Sekaligus di sini saudara perlu menyadari ya kenapa ya gereja mula-mula tetap beriman, karena mereka melihat begitu ya penggenapan dekat dari apa yang Yesus katakan, yaitu kejatuhan Yerusalem yang merupakan tanda paling awal dari kedatangan Yesus kembali itu sudah digenapi dan disaksikan oleh angkatan ini. Ya, sehingga bila manakah hal itu akan terjadi? Ya kapan, apakah tanda kedatanganmu dan apakah tanda kedatangan kedua? Ini sepertinya langsung. Ya sepertinya begitu Yerusalem runtuh, kemudian Yesus datang gitu ya. Kemudian penghakiman terakhir itu dijalankan. Ya itu memang secara foto, memang itu kesatuan. Ya sehingga kejatuhan Yerusalem itu merupakan aspek already. Ya kejatuhan Yerusalem itu merupakan penggenapan dekat dari kedatangan Yesus kedua kali. Dan orang-orang Kristen abad pertama menyadari akan hal itu. Sehingga kenapa mereka masih percaya? Ya karena mereka melihat kedua hal itu, kehancuran Yerusalem dengan penghakiman terakhir itu sebagai satu kesatuan. Already and not yet. Penggenapan dekat dan penggenapan jauh. Dan saudara betul ya, ketika saya diminta mengajar juga untuk mata kuliah S3 ya, doktoral ya untuk biblika, ya saya mengajar New Testament eskatologi, ya eskatologi perjanjian baru.
Begitu ya. Dan pada waktu ya, karena eskatologi perjanjian baru ya, mau tidak mau ya mendalami ya ucapan Yesus mengenai akhir zaman. Ya kan eskatologi perjanjian baru. Saya mempunyai baru semakin menyadari ya, khususnya ya pada waktu kita memperhatikan. Saya meneliti ya, Yesus ngomong apa aja sih mengenai akhir zaman. Yang sebagian besar saudara pasti tahu itu ya. Gempa bumi akan terjadi. Kelaparan akan terjadi. Dan ingat ya, ketika engkau mendengar mengenai deru perang, gitu ya, jangan takut karena itu baru permulaannya. Seringkali ya, kita ketika membaca ayat-ayat itu kita langsung terpikirnya akhir zaman. Ya demikian juga pembinasa keji. Seringkali kita pikirnya antikristus akhir zaman. Tidak salah sih, karena itu penggelapan jauh. Tapi pada waktu saya mempelajari kejatuhan Yerusalem dan peristiwa-peristiwa sebelumnya, saudara saya boleh mengatakan ya, meskipun kita tidak bisa membahasnya secara mendetil begitu ya, betul-betul seperti yang dicatat oleh Markus di dalam Markus 13. Ya Markus 13, Matius 24 yang tadi kita baca ya, itu adalah ucapan Yesus mengenai akhir zaman. Dan pada waktu saya mempelajari gitu ya latar belakang terjatuhnya Yerusalem persis sama. Betulan loh saudara. Bisa ada kita bisa menunjuk gitu ya. Gempa buminya itu tahun berapa. Kelaparannya itu tahun berapa. Dan yang paling mudah ya saudara kalau mau cross check. Masa sih gitu ya. Apa yang Yesus katakan itu benar-benar digenapi pada waktu Yerusalem itu jatuh. Paling sederhana ya. Tadi saya mengatakan yang sebagian saudara atau jangan-jangan semuanya tahu ya. Yesus kan bilang hati-hati ya. Ketika engkau mendengarkan deru perang, ya perang di sini, perang di sana, gitu ya. Jangan kamu kemudian kaget, kok banyak perang ya. Saudara-saudara boleh percaya ya, Yesus tidak secara spesifik berbicara mengenai zaman ini, gitu ya. Ya karena perang Rusia, Ukraina belum, gitu ya. Kemudian perang Israel sama Hamas belum. Sekarang kemudian India dan Pakistan. Tapi saudara, Yesus bukan hanya berbicara mengenai sekarang ya, betul-betul di abad yang pertama. Bahkan sejarawan Roma sendiri mengakui, bahkan hari ini saudara bisa googling, gitu ya, saudara bisa googling. Roma pada tahun 69 itu menjadi satu-satunya, saya cukup yakin itu satu-satunya. Saudara kalau bisa menemukan contoh kedua nanti setelah ibadah, boleh kasih tahu saya. Sejauh yang saya bisa tahu ya, satu-satu kalinya ya, pernah terjadi di dalam sepanjang sejarah manusia, ya ada 1 tahun ganti raja 4 kali. Itu hanya terjadi di Roma tahun 69. Ya, tahun 68 Nero mati. Ya, Juli tahun 68 Nero mati, kemudian Vitellius menjadi raja. Ya, tidak lama kemudian tahun 69 awal Vitelliusnya mati, diganti oleh Kaisar Galba. Ya, tidak lama kemudian Kaisar Galbanya dibunuh, diganti oleh Kaisar Otto. Ya, kemudian tidak lama lagi Kaisar Ottonya itu mati. Ya, sehingga timbul kekacauan di Roma. Saudara bayangkan ya. Pernah dengar gak ya ada negara setahun 4 kali ganti pemimpin. Kalau 4 tahun sekali ganti pemimpin ya banyak. Ya itu pun juga seringkali kalau gak hati-hati bisa chaos gitu ya. Ya 4 tahun ganti sekali aja bisa ribut gitu. Ini setahun ganti 4 kali. Dan pastinya bukan pergantian secara damai ya. Gitu ya, mana bisa setahun ganti 4 kali terjadi damai. Ya enggak, ya memang betul-betul seperti yang Alkitab katakan. Ya pertempuran terjadi, ini baru jadi kaisar dikhianati mati, penggantinya jadi kaisar kemudian dikhianati lagi mati gitu ya. Sampai akhirnya Kaisar Vespasianus, nanti yang keempat. Ya jadi Vitellius, Galba, Otto, Vespasianus. Vespasianus ini yang keempat. Vespasianus yang pada waktu itu ya sedang menyerang Yerusalem. Karena tahun 66 Yerusalem itu memberontak. Dan betul ya pada waktu itu ya ada kemudian pembinasa keji. Ya, ada kaum Zilot yang kemudian menempatkan imam besar secara semena-mena. Sehingga orang Kristen tahu apa yang Yesus katakan. Mereka sempat lari dan mereka tidak binasa. Ya, sehingga tahun 66 ya Yerusalem memberontak. 68 kemudian itu Kaisar Nero mati. 69 itu kemudian 4 kaisar. Vespasianus yang sedang menyerang Yerusalem akhirnya kembali ke Roma. Menjadi kaisar yang keempat. Titus anaknya yang kemudian menghancurkan Yerusalem. Itu terjadi tahun berapa? Tahun 69. Dan saudara boleh googling ya, apakah ada ya? Pernah ada enggak ya dalam peristiwa manusia ya, masa yang seperti itu ya. Ada satu bangsa, 1 tahun ganti pemimpin 4 kali ya karena saling bunuh. Begitu ya sehingga sampai sejarawan Roma sendiri mengatakan belum pernah terjadi. Ya kekacauan seperti ini belum pernah terjadi. Di satu sisi ya,
itu menunjukkan Roma memang besar ya. Ya saya tidak bisa membayangkan ada negara lain selain Roma ya. Kekaisaran Roma pada waktu itu yang setahun ganti pemimpin 4 kali dan bangsanya tidak rubuh itu. Gitu ya. Saya rasa di sepanjang sejarah cuman Roma. Ya, bisa 4 kali ganti raja, ganti kaisar, tetap bertahan. Ya memang besar ya. Kekaisaran Roma itu besar sekali. Tapi sekaligus itu menunjukkan yang Yesus katakan itu benar. Itu terjadi. Ya, sehingga tadi saya mengatakan orang-orang Kristen ya, ketika mereka melihat ya kaum Zilot yang menggantikan imam yang sah dengan imam yang mereka itu tetapkan sendiri, mereka tahu ini adalah penggenapan nubuat Yesus. Ketika engkau melihat pembinasa keji, lari. Tahu semua kan? Ya ketika engkau melihat pembinasa keji yang di ladang jangan kembali ke kota, yang di atas langsung kemudian turun, langsung kemudian lari. Sehingga pada waktu mereka melihat pembinasa keji, puji Tuhan ya. Orang Kristen abad pertama mengingat apa yang Yesus katakan, mereka lari ke Pela sehingga pada waktu Titus kemudian meruntuhkan Yerusalem, orang-orang Kristen Yerusalem, orang-orang Yahudi Kristen di Yerusalem ini lolos. Sehingga permisi tanya, saudara kalau jadi orang Kristen waktu itu apakah berpikir seperti tadi? Yesus kok gak datang-datang, kenapa kok masih beriman? Ya tidak. Ya, karena mereka sebagai orang Yahudi mereka tahu nubuat itu memang gambaran 2 dimensi dari realita 3 dimensi. Tapi mereka tahu kalau yang dimensi dekat ini sudah terjadi, berarti dimensi jauh itu pasti juga akan tergenapi. Karena tadi ya, Yesus bukan seperti kayak tadi yang saya kasih contoh. Dia cuma mengatakan nanti setelah saya pergi ya, ada hal yang kurang mengenakkan terjadi pada kamu. Tidak, Yesus ngomongnya spesifik. Termasuk yang tadi kita baca ya, tidak satu batu di atas batu yang lain, semua akan dihancurkan. Saudara, saya semakin takjub ya pada waktu saya menyadari bahwa orang Yahudi sendiri yang tidak Kristen mengakui hal itu. Ya, sehingga orang Yahudi membandingkan ya keruntuhan bait suci pada zaman Salomo dengan keruntuhan bait suci pada zaman yang dibangun oleh Herodes begitu ya. Dan mereka sampai menjadikan sebagai sindiran, hancur kok bisa separah itu. Ya, sehancur-hancurnya bait suci Salomo tidak bisa dibandingkan dengan hancurnya bait suci yang dibangun oleh Herodes pada tahun 70. Dan permisi tanya, Yesus naik ke surga tahun berapa? Ya, Yesus naik ke surga, mati, bangkit, naik ke surga tahun berapa? Tahun 30. Ya, 70 dari 30 berapa tahun? 40 tahun. Berarti 1 angkatan. Puji Tuhan ya. Ya, sehingga persis 1 angkatan. Apa yang Yesus katakan itu terjadi. Ya, sehingga biarlah kita jangan kemudian meragukan. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya. Karena apa yang Yesus katakan ya. Dia naik ke surga bukan berarti dia lupa pulang. Ya, karena tahun 70 itu penggenapan dekatnya sudah terjadi. Sekaligus saudara yang kita perlu sadari dan yang kita perlu syukuri. Yesus naik ke surga betul-betul memberikan kepada kita satu berkat yang besar. Dan bahkan ya berkat yang tidak bisa diberikan kepada kita. Andai kata dia tidak naik ke surga, meskipun dia sudah datang, dia sudah lahir, dia sudah mati, dan dia sudah bangkit. Ya, bolehkah saya minta kepada saudara, coba pikirkan sebentar ya. Kira-kira ada enggak ya berkat keselamatan ya yang Yesus itu sudah lahir, ya sudah mati, sudah bangkit, yang masih belum ada. Gitu ya, sebagai perbandingan ya. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, ya berarti kita tidak bisa menerima berkat keselamatan. Gitu ya, atau Yesus itu lahir tapi dia tidak mati dan tidak bangkit. Ya anugerah Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Betul ya? Tapi kalau Yesus sudah lahir, kemudian dia sudah mati dan sudah bangkit, mestinya kan semua anugerah keselamatan sudah selesai kan? Amin. Sehingga kira-kira menurut saudara ya, apa mungkin ya ada anugerah keselamatan yang meskipun Yesus sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, tetapi kalau dia tidak naik ya, tidak bisa. Tidak ada. Anugerah keselamatan ini tidak ada. Siapa yang kira-kira mau coba menjawab? Ada enggak? Mungkin enggak ya? Ya, Yesus sudah lahir, dia sudah mati menebus dosa, dia sudah bangkit memberikan pengharapan. Tetapi kalau dia tidak naik, ya bahkan bukan cuma ada ya, ada 2. Tapi ya satu-satu dulu deh ya. Apa kira-kira ya berkat keselamatan yang bisa tidak ada,
Ya meskipun Yesus sudah lahir, mati dan bangkit, tetapi kalau dia tidak naik ke surga, tidak bisa loh. Ya, ada yang kira-kira tahu? Begitu ya? Ada yang kira-kira sudah dapat jawabannya? Ya kan tadi di Pondok Indah itu jemaat Pondok Indah bisa dapat jawabannya loh. Jemaat pusat bagaimana ini? Gitu ya? Ya kira-kira ada enggak ya anugerah keselamatan, ya anugerah keselamatan yang meskipun Yesus sudah lahir, ya sudah mati, ya sudah bangkit, tetapi kalau dia tidak naik, tidak ada. Ya apa? Roh Kudus ya. Oke. Ya saya simpan dulu ya. Roh Kudus. Ada lagi yang lain? Hah? Roh Kudus kalau nggak turun, emangnya kalau Yesus nggak naik, kan Roh Kudus memang nggak perlu turun kan? Betul ya? Ya sehingga saudara, coba ya saudara milih mana ya? Yesus naik Roh Kudus turun atau Roh Kudus gak usah turun deh? Yesus gak usah naik, pilih mana? Ya saudara pilih mana ya? Yesus naik, Roh Kudus turun. Ya atau Roh Kudus nggak usah naik, tapi nggak usah turun, Yesus nggak usah naik. Ayo saudara pilih mana? Ya kelihatannya kok agak milih kedua ya, amin. Berarti kurang berkat dong gitu ya. Saudara kan tidak mungkin kan, saya milih Yesus mati tapi tidak bangkit, nggak mungkin dong gitu ya. Tapi yang ini kan betul ya, mending Roh Kudus nggak usah turun deh, nggak usah turun, tapi Yesusnya nggak usah naik. Nah yang ini ya, betul-betul saudara akan mensyukuri Yesus naik ini. Ada? Oke bagus ya, Roh Kudus. Apa lagi? Apa? Gereja. Jadi gara-gara Yesus naik, mending ada gereja atau Yesus gak usah naik, gak usah gereja deh, langsung aja gitu ya. Saudara satu hal ya yang kita perlu sadari karena khususnya saudara, ini berkenaan dengan kita. Jikalau Yesus ya, dia sungguh-sungguh lahir, dia betul-betul mati, dia betul-betul bangkit, dan dia tidak naik ke surga. Saudara amin atau tidak amin ya, itu hanya berarti satu. Jikalau Yesus mengabulkan permintaan para murid. Ya para murid tadi meminta apa? Tuhan, maukah engkau pada saat ini ya membangkitkan kerajaan bagi Israel? Saudara saya percaya semua saudara tahu ayat ini, betul ya? Saudara pastinya semua tahu jawaban Yesus, tapi kalau saya boleh menebak, saya boleh menduga, saudara mungkin tidak ada di antara kita yang betul-betul bersyukur ya. Yesus jawabnya seperti yang kita baca. Tadi Yesus mengatakan apa? Kalau saya boleh parafrasekan ya, ketika para murid nanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini membangkitkan kerajaan bagi Israel? Kita harus bersyukur dari sedalam hati. Yesus menjawab, bukan urusanmu. Ya hari itu akan ditetapkan oleh Bapa sesuai dengan kedaulatannya. Bukan urusanmu, it's not your business. Tuhan apakah engkau mau pada masa ini membangkitkan kerajaan bagi Israel? Bukan urusanmu. Begitu ya, itu akan ditetapkan oleh Bapa sesuai dengan kedaulatannya. Saudara tidak mungkin, saya yakin, tidak mungkin di antara saudara ada yang tidak tahu jawaban Tuhan Yesus ini. Tapi boleh loh, siapa yang benar-benar pernah bersyukur Yesus menjawab seperti itu, boleh angkat tangan enggak? Beneran nih. Gitu ya, siapa yang benar-benar bersyukur ya Yesus tidak mengatakan kemudian, oke, siap. Begitu ya, siapa yang pernah bersyukur ya Yesus tidak mengabulkan permintaan para murid, tapi Yesus mengatakan it's not your business, itu bukan urusanmu. Ya itu urusan Bapak, itu kedaulatan Bapak, itu bukan urusanmu. Ayo siapa di antara saudara yang benar-benar pernah mensyukuri jawaban Tuhan Yesus itu? Kalau ada boleh angkat tangan, betulan ini. Ya kalau tidak ada itu ini rendah hati atau jujur? Yang mana ini? Begitu ya? Ya saudara saya harus mengakui dulu saya juga tidak pernah ya. Padahal harusnya kita bersyukur kan? Karena jikalau Yesus kemudian mengatakan oke, siap. Itu berarti apa? Itu berarti sorga isinya hanya orang Yahudi. Amin. Ya karena para murid bertanya apa? Maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya bersyukur Yesus mengatakan it's not your business. Bukan urusanmu. Waktu itu ditentukan oleh Bapa dalam kedaulatannya. Tetapi kamu pergi. Jadikanlah segala bangsa muridku. Kamu akan menerima kuasa. Ya, dan kamu akan kemudian menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan seluruh bumi. Sehingga puji Tuhan ya, karena itu hari ini kita melihat di dalam gereja. Siapa di antara saudara yang orang Yahudi boleh angkat tangan? Gitu ya, tidak ada ya. Kita bersyukur di dalam gereja dan saya terus dan terus mengatakan saya bersyukur GRII bukan GRIT. Begitu ya, kita bukan gereja Reform Injili Tionghoa kan. Ya kita gereja Reform Injili Indonesia dan tadi pada waktu saya ke Pondok Indah saya sangat bersyukur gitu ya. Kenapa? Melihat banyak suku bangsa
Gitu ya, saya selalu bersyukur setiap kali ke cabang GRI dan melihat gak cuma Tionghoa ya, ada Jawa, ada Batak, ada Ambon, ada Minang. Saudara, amin atau tidak amin ya? Yesus sudah lahir, dia mati, dia bangkit. Kalau dia tidak naik, kalau dia langsung mengabulkan para murid, tidak ada loh orang Tionghoa di surga. Amin tidak? Ya tidak ada loh orang Batak di surga. Begitu ya, yang ada hanyalah orang Yahudi plus mungkin minoritas non-Yahudi seperti Rahab. Ya di luar itu, ya tidak ada. Ya orang Gibeon mestinya masih ada beberapa itu, gitu ya. Tapi di luar itu, ya tidak ada. Dan lihat sekali lagi ya, kenapa Injil diberitakan kepada segala bangsa spesifik karena Yesus naik ke surga. Dia tidak mengabulkan permintaan para murid, dia naik ke surga dan betul ya. Kemudian Injil tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan bukan hanya diberitakan kepada orang Yahudi, tapi diberitakan kepada segala bangsa. Itu kenapa tadi saya mengatakan setiap kali saya khotbah dan jemaatnya berasal dari berbagai suku, saya bersyukur karena kalau cuma satu suku, Yesus tidak perlu naik. Gitu ya. Kalau gereja hanya terdiri dari satu suku, ya kalau surga isinya satu suku, ngapain Yesus naik? Ya cukup, ya dengan dia mati, dengan dia bangkit, sudah ada satu suku kok, Yahudi. Ya sudah ada satu bangsa untuk mengisi surga. Ya Abraham, Ishak dan Yakub, ya Daud, Daniel, Yesaya, Yeremia ada. Tapi puji Tuhan ya, karena dia naik, ya maka akhirnya Injil diberitakan kepada berbagai bangsa. Dan ini adalah anugerah yang terkait dengan kenaikan Yesus yang kedua kali. Sehingga saudara, ironi ya, ketika kita sebagai orang Kristen non-Yahudi, tidak merasa saya naik, Yesus naik, saya dapat apa? Andai kata ya, yang mengatakan seperti itu orang Kristen Yahudi, saya mungkin bisa lebih mengerti loh. Ya karena untuk orang Yahudi di surga memang tidak perlu Yesus naik sih. Gitu ya, cukup. Ya untuk orang Yahudi di surga tidak perlu Yesus naik ke surga. Sehingga kalau saudara orang Kristen Yahudi misalnya, dan saudara mempertanyakan Yesus itu gimana sih? Ngapain sih mesti pergi? Ngapain saya ditinggal? Saya dapat apa? Gitu dengan Yesus ditinggal, saya bisa ngerti loh kalau saudara orang Kristen Yahudi. Tapi kalau saudara seperti saya, yang ketika membuka silsilah, beneran tidak ada ya, silsilah saya itu Abraham, Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang saya tidak ada itu. Gitu ya, dan saya percaya saudara juga tidak ada kan, begitu ya. Harusnya saudara dan saya bersyukur bukan cuma untuk Natal. Ya bersyukur bukan cuma untuk Jumat Agung dan Paskah. Harusnya saudara dan saya bersyukur Yesus naik ke surga. Betul tadi dikatakan Roh Kudus turun. Sehingga Injil boleh diberitakan kepada segala bangsa. Sehingga hari ini di Kemayoran kita dari berbagai suku bangsa. Ya bisa beribadah bersama-sama. Bisa menerima tahun rahmat Tuhan. Bisa menerima keselamatan meskipun kita bukan orang Yahudi. Ya, Yesaya orang Yahudi, Daud orang Yahudi, Abraham, Ishak dan Yakub bukan orang Yahudi juga. Tapi kita bisa menerima keselamatan karena Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Amin enggak? Besar enggak? Layak untuk disyukuri atau tidak? Dapat atau tidak? Ya sehingga saudara, ya biarlah kita sungguh-sungguh boleh mensyukuri karena ini bahkan baru yang pertama. Ya kira-kira ada yang mau coba menebak lagi enggak? Ada yang kedua. Gitu ya, ada berkat yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita, yang meskipun ya dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, tapi kalau dia tidak naik, yang kedua ini nggak bisa diberikan. Kira-kira apa? Saudara sudah amin kan? Saya sudah kasih satu contoh kan? Dan betul kan? Betul ya? Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit. Kalau dia nggak naik, ya surga Yahudi semua. Ya tidak ada orang Tionghoa. Ya nggak ada orang Cina di sana ya, nggak ada orang dari Indonesia di sana, nggak ada suku-suku yang lain, betul kan? Ya itu kan terkait dengan kenaikan. Ada satu lagi, siapa mau coba jawab? Ya berkat kedua apa ya? Gitu ya yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dan itu spesifik terkait dengan kenaikannya. Saudara, jawabannya terkait dengan yang pertama ya. Kalau tadi yang pertama karena Yesus naik. Dan tidak langsung membangunkan kerajaan bagi Israel. Tidak langsung mengakhiri dunia ini. Injil boleh tersebar kepada segala bangsa. Dan yang kedua, berkat yang terkait dengan itu adalah Tuhan mempercayakan. Ya Tuhan mempercayakan ya tanggung jawab yang sedemikian mulia itu kepada gerejanya, kepada saudara, kepada saya. Itu adalah berkat yang kedua. Tapi yang kalau saya boleh mengatakan seringkali tidak dilihat sebagai berkat. Amin. Ya kalau berkat keselamatan bagi non-Yahudi,
Berkat keselamatan bagi orang Tionghoa, kita amin. Ya tapi kalau kemudian yang kedua, apalagi Pak berkatnya tanggung jawab diberikan kepada kamu. Menurut saudara jujur ya, itu berkat apa beban? Yang mana ya? Kalau yang pertama amin sih Pak, berkat itu. Ya, sehingga saudara mesti mulai belajar ya, bersyukur bukan cuma saya orang berdosa ya. Saya ini sudah berdosa, Tionghoa lagi. Gitu ya, kok bisa selamat ya? Ya karena Yesus naik. Tapi kalau yang kedua ya, sekarang berita itu dipercayakan kepada engkau. Nah ini gitu ya, ini berkat atau beban. Bapak ini sedang bermain kata, tanggung jawab, ngomong aja Pak, pekerjaan. Gitu ya, dan hari ini ya khususnya mungkin generasi sekarang ya. Siapa di sini yang merindukan retired rich, retired young? Boleh angkat tangan? Begitu ya, semoga tidak ya. Tapi sekarang kan banyak orang yang merindukan ya, retired rich, retired young. Kenapa? Karena kerja itu beban. Cuman ya karena saya perlu uang, ya mau bagaimana lagi ya. Sehingga saya mesti kemudian kerja. Tapi ya alangkah indahnya kalau enggak usah kerja lama-lama. Saya bisa kaya cepet-cepet, sehingga pensiun cepet-cepet. Nah itu baru berkat itu. Saya bisa vacation ke sana, staycation di situ gitu ya. Kerja sendiri itu merupakan beban dan bukannya berkat. Saudara kadang-kadang kita perlu bersedih ya. Karena begitu mudahnya dunia itu menipu kita. Karena saudara ketika saudara kembali kepada firman Tuhan ya. Saudara akan melihat orang-orang yang paling diberkati. Atau mungkin saya minta saudara contoh sendiri ya. Kita tidak janjian loh ini ya. Coba ya saudara boleh sebutkan siapapun. Ya, nama siapapun di dalam Alkitab. Ya kalau saya tanya menurut saudara ya. Di dalam Alkitab itu siapa yang menurut saudara paling diberkati? Sekali lagi saya nggak janjian loh ya, saudara boleh sebut nama siapapun. Ya, dalam perjanjian lama, perjanjian baru menurut saudara ya. Kalau saya tanya siapa menurut saudara ya, ya di dalam Alkitab orang yang menurut saudara diberkati. Siapa? Siapa? Saudara akan mengusulkan kandidat siapa? Orang di dalam Alkitab yang diberkati. Siapa? Siapa? Iya, ini luar biasa ya. Jemaat GRI itu sehati ya. Tadi saya nanya di Pondok Indah ya. KU1, KU2 jawabannya bisa sama dengan saudara lu. Abraham. Begitu ya. Nah sekarang saya tanya lagi. Itu kan PL. Kalau yang PB. Ya. Kalau di PB siapa? Yang diberkati menurut saudara. PL, Abraham setuju semua ya. Nggak ada yang protes kan. PB itu kira-kira menurut saudara siapa yang diberkati? Siapa? Paulus. Ada lagi enggak ya? Yang sampai malaikat aja mengaku diberkati loh ini. Siapa ya? Di dalam Alkitab ya. Yang malaikat aja ngaku. Ya diberkati. Siapa? Siapa? Maria. Betul kan? Malaikat mengatakan apa? Hai kamu yang dikasih karuniai, Tuhan menyertai engkau. Ini kelihatannya malaikatnya bukan orang Tionghoa ya. Karena kalau malaikatnya Tionghoa, hoki lu gitu ya. Ya engkau yang dapat hoki gitu ya. Tuhan menyertai engkau gitu kan. Ya hai Maria, engkau yang dikasih karuniai, Tuhan menyertai engkau. Sehingga saudara ada 3 nama loh ya tadi yang keluar ya. Abraham, ya kemudian Paulus, dan kemudian Maria. Dan sekali lagi ya, saya tidak janjian dengan saudara yang menjawabkan. Permisi tanya, Abraham kenapa diberkati? Dapat apa? Saudara hanya ingatnya, dapat anak. Apakah dari awal begitu? Abraham diberkati awalnya dapat apa? Pergi. Tinggalkan tanah nenek moyangmu. Itu kata apa? Kata benda atau kata kerja? Itu pertama kali ya, Tuhan bertemu dengan Abraham, Kejadian pasal 12, pergi. Terakhir kali Tuhan bertemu dengan Abraham, Kejadian pasal 22, persembahkanlah Ishak anakmu yang kukasihi. Itu terakhir kali. Ya 12 dan 22. Sekali lagi ya, mau pergi, mau persembahkan anak, itu kata apa? Ya demikian juga ya, Tuhan berkata kepada untuk Paulus, begitu ya. Tuhan mengatakan apa kepada Ananias gitu ya. Pergilah ya, orang ini akan menjadi saksiku kepada orang-orang non-Yahudi. Sekali lagi, itu kata apa? Demikian juga Maria ya, ketika dia mendengar malaikat mengatakan, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saya sangat kagum dengan Maria. Bagi saya ini teladan orang reform. Ya, kita tidak berdoa kepada Maria ya, tapi Maria itu orang reform sejati bagi saya. Kenapa ya? Ayo coba saudara ya, kalau malaikat mengatakan, hoki kamu, saudara nanya atau haleluya langsung. Gitu ya. Saudara baca Alkitab ya.
ketika Maria mendengarkan perkataan malaikat itu, bertanyalah dia di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Wah, ini luar biasa ya, gadis umur 12 tahun. Ya, malaikat mengatakan bukan hal-hal yang bagaimana ya. Malaikat cuma mengatakan, hai kamu yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Alkitab mencatat, bertanyalah Maria di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dan ternyata jawaban malaikat itu, saudara tahu kan? Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan. Dan engkau harus menamai dia Yesus. Engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan, engkau akan menamai, yang berarti engkau akan membesarkan dia. Sekali lagi ya, itu kata apa? Kerja. Amin. Bukan cuma kata kerja ya, mengandung, melahirkan, membesarkan. Saudara akan sulit mencari pekerjaan yang lebih rumit dan bahkan berisiko ketimbang 3 hal tadi. Abad 21 meskipun kedokteran begitu canggih, siapa bisa mengatakan ibu melahirkan itu pasti akan aman? Ya, sehingga saya percaya setiap kita orang tua tadi ketika mendengar Pak Tong pada waktu tadi ya, yang BCN, anak-anak tepuk tangan kepada orang tua gitu ya. Kita sangat bersyukur Pak Tong menyadari ya, tidak gampang ya. Ya, melahirkan, mengandung, membesarkan anak yang seringkali anak-anak tidak sadari. Gitu ya. Sehingga itu berkat yang Tuhan berikan kepada Maria. Itu berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang Tuhan berikan kepada Paulus. Semuanya kata kerja, 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 kerja. Tapi kenapa itu sah disebut sebagai berkat? Ya, karena Tuhan memberikan kepercayaan. Kepercayaan yang besar. Ya, kepercayaan yang sungguh-sungguh privilege. Baik kepada Abraham, baik kepada Maria, baik kepada Paulus, baik kepada saudara dan saya. Ya, sehingga hari kenaikan jangan dipisahkan dengan hari kematian dan kebangkitan, bahkan dengan hari Natal. Ya, sehingga pekerjaan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya? Ya, pekerjaan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya? Itu pekerjaan yang sama yang dia selesaikan dengan mati di atas kayu salib. Ya, Tuhan bukan seperti konglomerat ya, yang supaya anaknya belajar bekerja dibukakan restoran gitu ya. Gagal ya enggak apa-apa, anggap aja pembelajaran. Ya, konglomerat kok. Ya, di Surabaya dengarnya ya ada konglomerat itu membukakan anaknya mall. Gitu ya, mall, bukan restoran lagi ya, mall. Ketika gagal ya enggak apa-apa, itu pembelajaran. Ya, dia konglomerat kok. Tidak loh ya. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu yang dia selesaikan dengan kematian di atas kayu salib. Yang untuknya dia bergumul setengah mati di Taman Getsemani. Yang untuknya dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang untuknya dia mati, ya tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan. Setelah selesai, ya teruskan ini, beritakan ini kepada segala bangsa. Dan saudara, itu tidak bisa gagal. Dan tidak ada plan B. Amin ya. Itu tidak ada plan B-nya. Dan itu tidak boleh gagal. Dan dipercayakan kepada siapa? Petrus, Andreas, gitu ya, Thomas, Filipus, saudara, dan saya. Sehingga kalau saya boleh memakai satu kata ya untuk menggambarkan Tuhan kita ya secara manusia ya, Tuhan tuh nekat ya. Betul ya? Ya, kata apa yang lebih cocok daripada nekat? Ya, sudah menyelesaikan pekerjaan dari surga turun ke dalam dunia. 30 tahun menderita penolakan, menderita berbagai-bagai kesulitan. Lahir juga di kandang begitu ya. Matinya di atas kayu salib. Harus kemudian berseru di atas kayu salib. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah selesai, setelah bangkit. Ya, Petrus, ya Andreas, Filipus begitu ya. Lanjutkan, saudara saya lanjutkan. Itu apa ya? Kalau bukan nekat. Amin. Ya, karena saudara bayangkan ya, andai kata sekarang, andai kata saja ya, ditemukan lukisan Rembrandt ya yang hilang, ya baru ditemukan. Loh, kenapa kok sempat hilang? Karena ternyata lukisan ini memang belum sepenuhnya selesai. Ya, baru kira-kira mungkin 80%, 90% selesai. Itu kenapa sempat terselip. Ternyata ditemukan dan betul ya, menurut ahli-ahli sejarah, ahli-ahli lukis, benar ini lukisan Rembrandt. Permisi tanya ya. Saudara lebih rela mana beli lukisan Rembrandt itu yang belum jadi, kalau ada uang sih gitu ya. Saudara kalau ada uang ya lebih rela mana ya, beli lukisan Rembrandt itu yang belum jadi atau beli lukisan Rembrandt setelah saya jadikan? Ya, kira-kira saudara pilih yang mana ya? Ya, lukisan Rembrandt yang belum selesai atau saya selesaikan dulu saudara baru beli? Ya, kira-kira siapa yang pilih yang kedua?
Ya saya percaya sesopan-sopannya saudara ya, tidak ada yang pilih kedua, amin. Ya ini lukisan Rembrandt meskipun belum jadi ya, ini lukisan Rembrandt. Saya coret seret, tinggal separuh tuh nilainya itu. Ya saya set, saudara nggak mau beli itu, amin ya. Begitu ya, menurut saudara ya, lebih, wah Bapak contohnya kok berlebihan, masa? Ya, masa saya menyelesaikan lukisan Rembrandt itu lebih berlebihan daripada Petrus, daripada saudara, daripada saya menyelesaikan karya keselamatan yang Yesus itu kerjakan dengan mati di atas kayu salib. Ya sehingga saudara begitu, dan kalau tadi saya mengatakan ya, Tuhan itu nekat sekali ya. Dan sekaligus juga yang luar biasa dari hari kenaikan ya sampai sekarang ya. Tuhan itu konsisten sekali, amin ya. 2000 tahun menurut saudara, Yesus cawe-cawe berapa kali? Gitu ya, ini karya sudah saya selesaikan dengan darah. Sekarang saya percayakan kalau nggak jalan bagaimana? Sedikit-sedikit turun begitu ya. Supaya jangan sampai ya, karena ini bukan kayak tadi ya. Bukakan restoran nggak jadi ya sudah, bukakan restoran kedua. Ini kan cuma satu, the one and only. Ya sehingga berapa kali selama 2000 tahun ya, Yesus kemudian turun, cawe-cawe, naik lagi gitu ya. Waduh kok sepertinya nggak jalan, turun lagi, cawe-cawe, naik lagi. Tidak pernah loh, amin ya. Ini fakta semua loh ini. Ya ini fakta semua, bukan pokoknya saudara harus percaya loh. 2000 tahun ya, Yesus benar-benar itu tidak turun. Gitu ya, senekat itu kalau saya boleh mengatakan. Dan yang seharusnya saudara sangat kagum, ya sama kagumnya dengan Tuhan kok mau turun menjadi manusia ya. Sama kagumnya dengan Tuhan kok mau ya mati di atas kayu salib. Sama kagumnya dengan melalui kayu salib ada kebangkitan yang memberikan keselamatan. Harusnya juga sama-sama saudara itu kagum ya. Kenyataannya adalah kok bisa Yesus naik. Ya karya sedemikian besar dipercayakan kepada murid-muridnya. Dan saudara harus kagum gitu ya. Kok bisa jalan? Begitu ya. Kok bisa jalan tanpa Yesus cawe-cawe? Ya kok bisa benar-benar ya karya yang gak boleh gagal yang diselesaikan dengan darah Kristus dipercayakan kepada orang-orang seperti Petrus, Andreas, Simeon, saudara dan saya gitu ya. Herannya ya jalan apa enggak jalan? Ya faktanya, realitanya, kenyataannya jalan. Hari ini saudara sebagai buktinya enggak ada orang Yahudi di antara kita. Berbagai suku bangsa sekarang beribadah bersama-sama. Tanpa Yesus perlu satu kali saja turun ke surga untuk memungkinkan hal itu terjadi. Sehingga saudara itu kalau tidak kagum itu apa ya? Coba renungkan. Ya karena setelah kau saudara merenungkan dan saudara tetap tidak kagum ya. Saya beneran bisa kagum saudara kok tidak kagum itu. Gitu ya? Ya karena saya pernah membaca sebuah buku dari Stephen Neal. Ya Stephen Neal itu seorang sejarawan yang bagi saya luar biasa. Kenapa? Dia tulis 2 buku yang sangat terkenal. Ya satu itu sejarah studi Perjanjian Baru modern. Satu, itu buku sejarah misi. Luar biasa ya. Ada satu orang tulis 2 buku sejarah, satu biblika. Sejarah ya studi Perjanjian Baru modern mulai dari Albert Schweitzer. Ya satu lagi sejarah misi global mulai abad pertama. Satu orang bisa tulis 2 buku yang sedemikian berbeda gitu. Dan saudara ya, dia benar-benar seorang yang sangat komprehensif. Saya pada waktu baca bukunya ya, ini buku sejarah misi. Saya penasaran, sekomprehensif apa? Luar biasa. Indonesia ternyata masuk. Ya ini sejarah misi ya, dari sejak pertama bagaimana misi tersebar, ternyata Indonesia ada. Dan yang saya paling tidak mungkin lupa, dan saya yakin saudara juga tidak akan lupa begitu saya ceritakan ya. Dia ngomong seperti ini, Injil itu sampai ke Jawa, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Wiyung. Saudara permisi tanya ya, ada yang tahu Wiyung itu di mana? Ya, ada yang tahu tempat di Indonesia namanya Wiyung? Tidak ada ya, begitu ya. Ya sehingga saudara, kalau saudara dari Surabaya tentunya akan tahu Wiyung. Wiyung itu ya bagian dari Jawa Timur, dekat bagian Surabaya lah ya. Yang kalau saudara tidak berasal dari Jawa Timur, kemungkinan besar tidak tahu ya. Ini orang bule, gitu ya, orang Inggris ya, bisa tahu Wiyung. Dan waktu satu kali ya, saya naik taksi, saya coba ajak bicara supir taksinya, sudah Kristen. Ternyata ya, anggota gereja GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan saya kaget waktu dia mendengar, dia mengatakan GKJW yang pertama, Gereja Kristen Jawi Wetan yang pertama didirikan di mana? Wiyung.
saya langsung ingat Stephen Neal ya. Dan saya betulan salut. Ya, orang barat ya bisa tahu ya Injil sampai ke Jawa tahun kapan. Ya, sampai ke Jawa Timur tahun kapan. Sampai ke Wiyung. Dan Stephen Neal membuat suatu pernyataan yang besar di buku itu ya. Dia bilang apa? Pada abad yang ke-19. Abad yang ke-19. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah manusia mulai dari Adam. Ini pernyataan besar ya. Abad 19. Ya, untuk pertama kalinya di dalam sejarah manusia mulai Adam. Ya, ada agama global pertama di dunia. Agama Kristen. Jadi agama global pertama di dunia sejak Adam diciptakan oleh Tuhan itu tergenapi pada abad yang ke-19. Agama Kristen pada abad ke-19 itu berhak sah disebut sebagai agama global dan agama global yang pertama sekali lagi ya. Apakah dengan Yesus cawe-cawe? Tidak loh. Tidak. Ya, sehingga apa yang dipercayakan kepada para murid ya oleh Roh Kudus kemudian berjalan dan sekarang tiba kepada kita, dipercayakan kepada saudara, dipercayakan kepada saya, kepada GRI Kemayoran, kepada GRI secara keseluruhan, kepada gereja-gereja Tuhan, dan itu merupakan berkat daripada hari kenaikan. Ya, sehingga saudara bolehkah, saya tidak tahu ya saudara Kamis ini rencananya apa, tapi kalau saudara sudah rencana liburan gitu ya, bolehkah batalkan? Ya, kadang-kadang ironi ya, pemerintah Indonesia ini bukan negara Kristen. Itu memberikan tanggal merah untuk hari Kamis. Berarti holiday. Ya, sementara kalau orang Kristen hanya merayakannya sebagai holiday. Itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Ya, sehingga kalau Kamis ini ya, saudara sudah tanda, wah long weekend gitu ya. Kesempatan saya mau kemana. Saudara bolehkah kalau mungkin dibatalkan, batalkan. Ya, datanglah saudara beribadah. Ya, khususnya tadi saya mengatakan, saudara sudah Kristen bukan Yahudi lagi. Ya, sehingga kalau kita tidak mensyukuri hari kenaikan, betulkah kita ini dewasa? Betulkah kita ini tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita? Belum lagi kepercayaan begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sehingga bolehkah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, menyongsong hari kenaikan yang menunjukkan bagaimana Mesias itu datang. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia memberikan pengharapan. Tetapi pengharapan ini bukan hanya untuk satu suku saja. Pengharapan ini untuk segala bangsa, termasuk saudara dan saya. Dan sekarang, ya anugerah yang besar itu, pengharapan yang besar itu dipercayakan kepada saudara, dipercayakan kepada saya oleh kuasa Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk hari Natal. Kami sungguh bersyukur untuk hari Jumat Agung. Kami sungguh bersyukur untuk hari Paskah. Kami sungguh bersyukur untuk hari kenaikan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau naik ke surga. Dan Engkau mau memberikan keselamatan-Mu kepada segala bangsa. Bahkan kepada kami di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan ampunilah kami ya Tuhan, jikalau ada di antara kami yang bahkan sudah menerima anugerah keselamatan daripada Engkau. Tapi kami tidak merasa perlu mensyukuri akan hari kenaikan. Ampunilah juga kami ya Tuhan, yang seringkali kami hanya ingin dapat. Dan begitu Engkau memberikan kepada kami tanggung jawab, kami merasa Engkau berlebihan. Engkau membebani kami dengan sedemikian rupa tanpa kami menyadari ya Tuhan. Bagaimana sesungguhnya Engkau memberikan berkat ya Tuhan. Bahkan berkat yang besar kepada kami pada waktu Engkau mau ya Tuhan. Engkau berani ya Tuhan mempercayakan karya keselamatan yang sedemikian sulit itu kepada kami yang bahkan seringkali kurang menghargai. Ya Tuhan, pakailah setiap kami. Pakailah kiranya Gereja Reform Injil Indonesia ini ya Tuhan. Pakailah kiranya GRI pusat ini ya Tuhan. Pakailah juga gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Ya, sehingga kepercayaan, sehingga keselamatan, karya keselamatan yang telah Engkau genapkan di atas kayu salib. Biarlah kami boleh beritakan, biarlah kami boleh sebarkan, biarlah kami boleh beritakan kepada lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Sehingga sebelum waktunya Engkau datang kedua kali dan menghakimi dan menyudahi segala sesuatu. Suara manusia sudah berlalu, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.